kembali lagi di Kidzone. Di segmen kedua ini, sahabat Kidzone akan diajak mencoba membuat robot. Dan setelah itu, kita akan ketemu lagi sama Zafi yang akan mengenalkan permainan Counter Strike. Ini dia liputannya. Mainan robot-robotan memang sudah dikenal sejak lama. Anak-anak seperti kita pasti suka banget sama mainan yang diciptakan dengan teknologi ini. Mulai dari jenis robot sederhana yang dapat bergerak dengan baterai, remote control, sampai jenis yang paling rumit menggunakan perangkat lunak komputer ya sahabat Kidzone. Tapi sekarang kita nggak cuma bisa memainkannya saja loh, karena sekarang pun kita bisa menciptakan robot kita sendiri sahabat Kidzone. Susah nggak sih? Langsung aja yuk kita tanya-tanya sama kakak pengajar di kelas merakit robot yang satu ini nih. Hai kak, jelaskan dong tentang pembuatan robot yang diajarkan di sini. Kesulitannya dalam membuat robot apa aja sih? Ya, itu program NXT yang dimana ketika anak sudah merangkai robot ini, dia harus diprogram melalui komputer. Itu ada software tersendiri untuk menjalankan robot ini. Cenderung anak-anak tertarik banget buat merangkai robot ini. Mungkin kesulitannya ketika dia harus menjalankan robot itu dan memenuhi setiap apa sih tantangan dari kita, challenge kita selalu kasih challenge, contoh kayak tadi ketika dia harus gerakin dan tantangan itu gagal, dia harus mencoba lagi sampai berhasil. Nah, kalau teman kita yang satu ini sudah lumayan lama belajar merakit robot nih sahabat Kidzone. Bahkan sudah pernah menang kejuaraan robotik juga. Apa sih awalnya yang membuat kamu tertarik dengan robot? Robotik? Itu kan robotik itu menang juara 3 sih. Ada teman sekelas aku menang juara 2. Oke. Itu waktu itu dengan program apa? Kayak gini Sama juga? kayak ini. Oh oke. Ya, cuman ngebelok ke finishnya aja yang itu meleset. Meleset. Oke. Saya tarik ya karena seru aja. Setidaknya bisa ngendaliin macem-macem. Kalau benefitnya sih, yang paling penting sih itu benda yang harus dibikin robot dulu. Kalau misalnya ketemu sampah, kok bisa digerakin, silakan aja. Asal cari aja yang bisa buat digerakin kayak dinamo atau itu roda berputar. Yang penting asal bisa buat jalan atau apa, bisa kok. Coba dong kamu jelaskan tentang alat-alat apa saja yang dibutuhkan dalam perakitan robot ini. Ini ada gig itu ya kalau biasanya di pabrik-pabrik di film-film pasti ketemunya ginian kan. Ya apalagi aku sih nggak inget banget sih. Kalau ini gig, kalau yang suka main Lego pasti hafal deh sama yang namanya NXT. Ini produk Lego semua sih. Ini pack yang ini lebih leluasa bergerak. Nah, kalau untuk yang hitam keras, ini nggak puternya agak susah. Tapi kalau ini luar biasa leluasa untuk roda-roda ini. Itu sih robot buatan aku. Lalu ada robot yang namanya Domobotik yang adik aku bikin di situ, ceper ke tanah. Itu untuk ceper ke tanah itu disarankan untuk tanahnya lembut, nggak bergunung-gunung, nggak berdaki-daki ya. Dan untuk namanya crafting base, bentuknya ada di ilustrasinya di sini sih. Lalu, apa saja hal paling penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan robot yang baik? Selain programnya sih, ketahanan robotnya. Aku kadang suka robot bikin nabrak atau semua. Ketemu lagi nih sama Zafi, jagoan games kita. Kali ini Zafi mau membagikan tips bermain game apa lagi ya kira-kira? Halo sahabat Kidzone, kembali lagi nih dengan Zafi. Nah, sahabat Kidzone pasti tahu kan tentang game Counter Strike. Nah, hari ini Zafi bakal ngasih tahu cara main Counter Strike. Yuk kita langsung aja. Game Counter Strike ini adalah game tembak-tembakan di mana kita menjadi polisi atau teroris. Tujuan permainan ini adalah untuk mengalahkan kelompok musuh. Hai Zafi, seperti biasa nih, minta tips dan triknya dong dalam bermain games Counter Strike ini. Nah,
Nah, sahabat Kidzone, Zafi sudah masuk ke dalam suatu permainan. Nah, sekarang Zafi kebetulan memakai polisi, jadi Zafi harus mengalahkan kelompok musuh. Nah, di sini Zafi memiliki senapan mesin, senjata senapan mesin. Zafi tembak dulu satu orang. Nah, tips pertama untuk main game ini adalah untuk jangan nekat, yang berarti jangan terlalu berani untuk maju ke daerah musuh. Jadi kalau bisa selalu jaga jarak dengan musuh. Nah, untuk tips yang kedua adalah untuk jangan sering mati. Kalau kita dikalahkan oleh musuh, antara kelompok kita sendiri yang mengalami kerugian. Nah, Zafi punya trik nih untuk pemain Counter Strike, adalah untuk jadi kalau peluru senjata sudah habis, nah kita harus mengisi ulang, namanya reload. Nah, jadi untuk trik memain Counter Strike adalah untuk menyerang musuh saat mereka lagi mengisi peluru. Jadi kalau musuh sedang mengisi peluru, mereka tidak bisa menyerang. Untuk tips yang terakhir adalah untuk menjaga jarak. Yang maksud menjaga jarak adalah sahabat Kidzone harus melatih ketepatan sasaran tembak. Jadi di tengah layar ini jadi kayak seperti ada tanda plus. Nah, tanda plus itu ada titik. Ya. Nah, titik itu adalah sasaran di mana sahabat Kidzone bakal meluncurkan pelurunya. Jadi harus sering latihan untuk menjaga sasaran yang tepat. Kalau sasarannya bener, kalau sasarannya tepat, pasti akan gampang mengalahkan musuhnya. Nah, itu teman-teman adalah tips cara main Counter Strike ala Zafi. Nah, tapi jangan lupa kalau bermain game jangan lupa belajar ya. Sekarang Zafi mau belajar dulu. Dadah. Wah, sekarang sahabat Kidzone yang mau coba main games Counter Strike makin jago deh dengan tips dari Zafi ini. Tapi jangan lupa ya, sebelum main selesaikan dulu PR-nya. Hehe. Tetap di Kidzone. Saat lagi kami akan kembali ke hadapan sahabat Kidzone semua. Kidzone, zonanya anak-anak.